hari Minggu kemarin dan juga hari Kamis, ya, dan juga nanti malam STM-nya Pak Sinaga di tempat ini, STM Kasih. Nah, minggu depan STM dari gereja ini, STM Alpha Omega, bernatal. Mari kita bernatal ria, berlomba memberikan persembahan demi persembahan. Tetapi jangan lupa, kita bernatal ria bukan hanya menyambut dia datang sebagai anak yang lahir untuk menyelamatkan kita, tetapi tujuan yang kedua kedatangannya adalah dia datang sebagai Raja. Sebab itu kita persiapkan diri kita bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Coba kita buka dulu Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7, kita baca, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi setiap kita yang disebut dalam namanya, kita diciptakan punya tujuan, yaitu untuk kemuliaan namanya. Amin. Jadi kita diciptakan bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi diselamatkan sekaligus untuk mencapai tujuan Tuhan, yaitu untuk kemuliaan namanya. Nah, itu kita belajar dalam minggu-minggu ini. Minggu kemarin kita belajar tentang pemulihan, ya, pemulihan hubungan, pemulihan kemuliaan, kehormatan, lalu pemulihan ahli waris, pemulihan kuasa dan otoritas. Jadi hari Kamis kemarin di Natal Waka, saya membawa renungan tentang kasih melenyapkan ketakutan. Nah, apa yang membuat kita diciptakan untuk kemuliaan namanya? Karena kita sudah jatuh dari kemuliaan. Tetapi sebelum jatuh dari kemuliaan, kita ini di mata Bapa bagaimana? Sebelum jatuh dari kemuliaan, di mata Bapa kita bagaimana? Coba kita baca ayat 4-nya. Yesaya 43 ayat 4. Ya, kita baca. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di mata Tuhan kita apa? Berharga dan mulia. Jadi kalau ada orang yang menganggap kita, menilai kita dari jabatan status sosial kita, rata-rata kan manusia menilai seperti itu, dari jabatan status sosialnya, pekerjaannya apa, dia jabatannya apa, di status sosial media dia sebagai apa, di punguan dia sebagai apa, di lingkungan di STM dia sebagai apa. Itu penilaian manusia secara umum, secara psikologi. Tetapi mari lihat, apapun penilaian manusia secara umum, secara sosial, itu tidak bisa mempengaruhi status kita di mata Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin. Status kita di mata Tuhan apa? Berharga
dan mulia. Itu sebabnya ketika kita jatuh dari kemuliaan, Tuhan turun menebus kita. Maaf nih, malaikat Lucifer jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak turun menebus. Tuhan tidak ngefek. Tuhan tidak mencari pengganti malaikat, enggak. Tuhan tidak cari pengganti malaikat. Bisa aja di dalam hatinya, dalam pikirannya, malaikat Lucifer bilang begini, kamu sih emosi Tuhan, menjatuhkan aku ke dunia. Sekarang tidak ada lagi penyembahmu, kan? Begitu ya? Sebelum manusia, antara malaikat di surga telah dijatuhkan ke bumi ini, ke wilayah yang gelap dikatakan. Dan sebelum manusia diciptakan, mungkin Lucifer ngomong begitu, kamu sih emosi Tuhan, engkau menghukumku, sekarang tidak ada lagi yang menyembahmu, bukan? Tapi ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, waktu tangannya membentuk dari tanah liat, hari pertama sampai hari kelima diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi waktu menciptakan manusia dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Wow. Lalu waktu Tuhan meniupkan rohnya, menghembuskan ruahnya melalui hidung daripada tanah liat itu, tangan Tuhan sendiri yang membentuknya. Wow, dia secantik apa ya? Malaikat di surga memperhatikan, dia lebih indahkah dari bintang Orion? Lebih indahkah dari bulan? Nah lihat, ketika manusia itu tercipta, Tuhan berkata kepada Lucifer, dia menjadi pengganti penyembahku. Makanya Tuhan mengatakan, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Di mata Tuhan kita berharga. Makanya waktu kita jatuh dalam dosa, manusia itu jatuh dalam dosa, dia turun, dia datang menebus. Apa alasan dia datang menebus? Menebus bukan dengan seisi dunia lagi, menebus dengan nyawanya, dengan darahnya. Dia menebus kita, bukan menebus, bahasanya begini ya, dia menebus sebagai kita. Nah begitu, secara pribadi. Itu digambarkan kan di perjanjian lama, ketika seorang imam membawa kambing atau domba itu, lalu imam itu meletakkan tangannya di atas kepala daripada kambing dan domba, itu mewakili dosa manusia. Sama seperti ketika Yesus mati di kayu salib, dia menebus sebagai kita. Nah, terjadi substitusi. Dia menebus karena apa? Karena kita berharga di matanya. Amin. Nah, di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, kita ini maha karyanya Tuhan. Pernah Bapak Ibu mendengar maha karya dari seorang pelukis, seorang seniman? Itu adalah maha karya, artinya ciptaannya yang tertinggi, terindah, terelok, termahal. Itu artinya maha karya. Dan kita ini adalah maha karyanya Tuhan. Coba dengan sadar karena pengertian ini, bilang kepada diri kananmu, engkau berharga dan mulia.
Amin. Supaya jangan lagi menerima omongan-omongan dari luar. Kalau kita dikatakan tidak punya kendaraan anu, kita belum punya rumah, kita masih ngontrak, lalu kita dinilai dari segi itu. Tetapi kita semua adalah mahakaryanya Tuhan. Amin. Kita adalah ciptaan Tuhan yang terindah, termahal, termulia. Itu makanya dikatakan kita diciptakan segambar dengan Dia. Makanya kita segambar dengan Dia, Tuhan bisa mencintai kita dengan kasih agape. Ini alasan Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape. Kalau kita tidak segambar dengan Dia, Dia tidak bisa mengasihi kita dengan kasih agape, kasih yang kekal. Tidak bisa. Makanya kita belajar mengasihi Dia karena pengenalan kita akan Dia. Dia menciptakan kita menjadi mahakarya dan mulia. Coba kita lihat lagi Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 5 atau sampai 6. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 6. Ini kok nggak bisa ya? Cium. Oh iya. Ya. Kita baca. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Lihat, Tuhan mengindahkan kita dan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Jadi sungguh mulia kita. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang termegah. Makanya dikatakan segambar dengan Dia. Sekali lagi, untuk itulah Tuhan memiliki kasih yang sempurna untuk datang menebus kita. Dia datang menebus kita. Dia mengalami ketakutan gak waktu di Taman Eden? Dia mengalami ketakutan sebagai manusia. Kenapa dia mengalami ketakutan? Padahal dia tahu dia disuruh oleh Bapa. Karena dia akan mulai mengalami penderitaan demi penderitaan. Sebab di sanalah digenapi Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 bahwa dia mengosongkan dirinya sebagai Allah. Di sanalah dia harus menjadi manusia 100%. Karena manusialah yang bisa menebus dosa manusia. Allah nggak bisa. Dia harus mengosongkan dirinya sebagai Allah. Dia harus menjadi manusia 100%. Sehingga waktu dia membayangkan kejadian demi kejadian, bahwa dia akan dihina, dia akan dipaku, dia akan disesah 40 kali kurang 1 kali. Dia harus dicambuk, dia harus mengalami semua penderitaan. Makanya dia mengalami ketakutan, pecah pembuluh darahnya. Tidak ada tingkat stres yang seperti itu. Tapi itu telah dituliskan di dalam Yesaya 53. Inilah dasar dari Tuhan untuk mengasihi kita. Dasar dari Tuhan mengasihi kita bukan ketakutan. Dasar daripada Tuhan mengasihi kita adalah karena Dia mengenal kita. Dia menciptakan kita segambar dengan Dia. Amin. Dia mengasihi kita murni, bukan karena ketakutan Yesus melakukan kehendak Bapa.
Bukan karena ketakutan. Yohanes 3:16, ini ayat favorit daripada orang percaya. Yohanes 3:16, kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena apa Tuhan Yesus datang menebus manusia? Karena kasih Allah akan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu alasan daripada Tuhan datang menebus manusia. Nah, jadi tidak ada alasan lain. Makanya dikatakan kasih melenyapkan ketakutan. Kasih daripada Tuhanlah yang melenyapkan semua stres yang paling berat yang dialami oleh Tuhan Yesus di taman Getsemani. Saya bagikan hari Kamis kemarin begini. Apa yang membuat kita mengalami kita melewati ketakutan? Iman atau kasih? Iman atau kasih? Kasih. Contoh, ada sebuah kebakaran rumah, lalu orang tuanya sudah di luar rumah, lalu anaknya masih tinggal di dalam. Apa yang membuat orang tuanya berani menerobos kobaran api untuk menyelamatkan anaknya? Iman atau kasih? Kasih. Sekalipun dia akan mengalami luka bakar, sekalipun bahkan dia mengalami kematian, dia tidak takut karena dia mengasihi anaknya. Amin. Amin. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan seisi dunia. Jadi jangan ada yang sembarangan kita berpikir begini, sedikit-sedikit neraka. Enggak ada dalam rancangan Tuhan kita masuk neraka. Amin. Jangan juga ada yang sembarangan menghakimi, kamu tidak masuk surga, kamu masuk neraka. Tuhanlah yang berhak menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Jangan ikut-ikutan seperti orang seberang yang suka menghakimi. Kalau tidak satu agama, kalau tidak satu aliran, kafir, tidak masuk surga. Berani sekali. Padahal kalau mereka tahu dasar kekristenan kita ditebus oleh Tuhan, luar biasa sekali ya. Sedih sekali kita melihatnya. Sedih sekali. Pertanyaannya, kenapa kita bisa percaya bahwa kita kalau mati diselamatkan? Karena dosa kita ada yang menanggungnya. Kalau mereka tidak ada yang menanggungnya. Semua agama percaya setiap orang yang berdosa pasti dihukum masuk neraka. Bedanya adalah kita punya pribadi yang telah menanggung dosa dan pelanggaran kita. Amin. Begitu juga kalau dikatakan begini. Kalau dikatakan begini, kamu harus mengikut Tuhan. Kamu harus sempurna. Siapa di sini yang percaya bahwa dia tidak bisa melakukan dosa lagi? Hah? Kita percaya bahwa kita masih bisa jatuh dalam dosa. Amin. Sama seperti agama lain, masih bisa jatuh dalam dosa. Cuma bedanya mereka tidak ada yang membayar. Kalau kita ada yang membayar. Setiap manusia yang punya agama, baik juga yang tidak beragama, ateis, percaya juga kalau jatuh dalam dosa, mereka percaya bahwa orang yang jatuh dalam dosa akan masuk neraka.
Tetapi bagi kita yang nggak bisa, tapi saya bilang begini, ada seseorang yang di luar Kristen, misalkan agama Buddha lah, biar jangan sensitif, ya kan? Kamu bisa nggak masuk surga? Kalau ditanya, dia bisa masuk surga nggak? Tuhan yang menentukannya. Dia bisa masuk surga? Bisa. Kalau apa? Kalau dia sama seperti yang dikatakan di kitab Roma pasal 2 itu, sama seperti orang Yahudi, kalau dia bisa melakukan hukum Taurat sempurna tanpa salah, dia bisa masuk surga. Begitu juga kalau mereka bisa memenuhi aturan hukum Buddha mereka, aturan main daripada dewa-dewi mereka, bisa masuk surga. Tetapi kenyataannya satu orang pun manusia tidak bisa melakukan hukum dengan sempurna. Pasti mereka bisa jatuh dalam dosa. Nah, itu didukung oleh ayat firman Tuhan. Di kitab Yakobus dikatakan, kita ini berdosa bukan karena melakukan dosa, bahkan karena kita tidak melakukan sesuatu yang baik yang harusnya kita lakukan. Kita tidak lakukan, kita sudah berdosa. Bisa nangkap gak kira-kira Bapak Ibu? Kita tahu apa yang baik yang ingin kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Itu pun sudah dosa. Jadi bisa nggak kita lepas dari dosa? Nggak bisa. Selagi di dunia ini, nanti baru di dunia akan datang. Kita nggak bisa. Kesempurnaan kita apa? Kesempurnaan kita karena begini. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita nggak bisa, kita tidak mampu melakukan kehendak Bapa. Kita bisa melapor kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku tidak bisa melakukan kehendak-Mu. Aku belum bisa, Tuhan. Ajari aku supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu. Lalu Yesus melapor kepada Bapa. Oh, itu anakku melapor. Anakku tidak bisa, tidak mampu melakukan kehendak-Mu, Bapa. Dia masih jatuh dalam dosa. Karena dia anakku, telah kubayar di atas kayu salib. Makanya kita bisa masuk, diselamatkan ke kerajaan kekal lamanya. Kalau tidak, kita nggak bisa. Kita nggak punya alasan. Coba lihat, dengan perbandingan yang saya sebut itu, wajar nggak kita mengerti bahwa kita berharga di mata Tuhan? Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Dia tebus kita nggak sembarangan. Bukan hanya keselamatan dari dosa masa lampau, bahkan dosa masa depan pun Dia telah tanggung. Selagi dalam dosa, Kristus telah mati bagi kita. Amin. Nah, jadi kalau kita bisa menghargai, kita bisa mengenal kasih Tuhan yang begitu besar, bisa nggak kita mengasihi sesama? Aduh, kalau Tuhan menghargai kita sebagai masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan, kita bisa nggak menghargai sesama? Apa buktinya kebenaran firman Tuhan? Ayat yang selaras dengan Yohanes 3 ayat 16 adalah 1 Yohanes 3 ayat 16. Gampang kan mengingatnya? 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita baca yuk. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tanpa kita mengenal Tuhan menghargai kita, menganggap kita berharga dan mulia, kita nggak bisa mengasihi sesama kita.
Artinya tanpa kita mengenal Tuhan, nggak bisa kita mengasihi sesama kita seperti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu rela menyerahkan nyawa kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Amin. Di ibadah kaum Muaka kemarin, saya bilang begini, hai para istri, siapa yang masih bergumul kepada suami dan kepada anak-anaknya? Udah gak bergumul ya? Udah lewat. Ayo. Atau karena hadir suaminya. Kita selama masih hidup, masih berkeluarga, kita masih tetap punya pergumulan selama kita di dunia ini. Amin. Jadi kalau kita tidak mau bergumul lagi, berarti kita sudah check out dari hadapan Tuhan. Makanya saya sudah kurang sepakat apa pendapat Pak Kevin. Sudah tamat berkeluarga. Enggak ada istilah tamat berkeluarga. Sampai kita nanti Tuhan jemput, itu mungkin intermezzo dia saja. Saya percaya dia pun menghargai apa yang saya sebut. Selama kita di dunia ini, kita belum pernah tamat dari pergumulan dan permasalahan. Sebab permasalahan dan persoalan karena mengikut Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya sampai kita dijemput oleh Tuhan. Sebab lewat permasalahan, inti daripada kata masalah adalah mendekatkan kita dengan tujuan. Masih ingat itu? Amin Bapak Ibu. Mendekatkan kita. Lewat masalah itu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang perlu ku perbaiki dalam hidupku, supaya aku menjadi serupa dengan gambaran anakmu. Makanya digenapilah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ayat 29 mengatakan, bagi kita yang diubah seperti anak sulungnya. Nah lihat, Efesus 2 ayat 10 itu mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini buatan Allah. Tuhan sudah mengenal kita, masterpiece-nya Allah, maha karyanya Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya sebelum manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, telah dipersiapkan di dalam Kristus Yesus. Telah dipersiapkan di dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita bersekutu dengan Tuhan supaya kita mengerti pekerjaan apa, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bagi Adam dan Hawa belum sempat menggenapi itu, pekerjaan sebelumnya yang dipersiapkan. Tapi bagi kita, gereja perjanjian baru, di dalam hikmatnya Tuhan, Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Dia adalah cahaya pengharapan akan kemuliaan. Dia memberikan kepada kita rancangan-rancangannya supaya kita bisa mengerti pekerjaan apa yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Nah, pekerjaan apa itu? Amsal 8 ayat 30 sampai 31. Amsal 8 ayat 30 sampai 31. 2-3. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Di ayat 30 dan 31 dikatakan aku. Siapa aku di sini? Menurut ayat ini,
berbuat tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada sertanya, serta Bapa. Sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan Bapa dan senantiasa bermain-main di hadapan Bapa. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Jadi sama seperti Yesus menjadi kesenangan bagi Bapa, kita pun menjadi kesenangan bagi Yesus. Apa yang membuat Yesus menjadi kesenangan bagi Bapa? Yesus menyelesaikan segala pekerjaan yang ditetapkan oleh Bapa. Sebagai mahakaryanya, kita pun telah ditetapkan dengan pekerjaan yang Tuhan siapkan sebelumnya, supaya kita menjadi kesenangan bagi Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anaknya. Jadi bagaimana caranya Yesus menyenangkan hati Bapa? Dia menebus kita semua. Lalu bagaimana kita menjadi kesenangan bagi Yesus? Kita juga menyerahkan nyawa kita bagi sesama kita. Amin. Kita tidak disuruh menyerahkan nyawa kita kepada seisi dunia, enggak. Tapi dimulai dengan keluarga, kepada suami, kepada istri, dan kepada anak-anak. Amin. Kalau kita diproses dalam rumah tangga, bisakah kita menjadi kesenangan bagi Allah kita? Caranya bagaimana? Kita tidak jatuh tergeletak. Kalaupun kita kena proses oleh pasangan kita, seperti yang saya katakan di ibadah Natal wakaf, pergilah ke kamar dan ngomonglah, Lambok, engkau kuat, engkau imam, engkau kepala rumah tangga, engkau mengasihi istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tadinya kita lemah, kita jadi kuat apa tidak? Tadinya kita madisu karena perbuatan istri atau perbuatan suami atau perbuatan anak-anak kita. Waktu kita berkata seperti Daud, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Firman itu dekat dengan mulut kita. Kita tidak jatuh sampai tergeletak, tetapi kita menjadi kuat karena perkataan firman Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Kita tidak jatuh karena orang-orang yang kita kasihi menyakiti hati kita. Sebab mereka juga anak-anak Allah. Di dalam mereka juga ada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat, kita juga diproyeksikan sebagai mahakaryanya Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu makanya kembali ke Yesaya 43 ayat yang keempat itu. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Lihat, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, ganti nyawamu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Itulah cara Tuhan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi serahkan nyawa kita. Jadi kalau kita tidak diproses di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, kita harus rela mengampuni, memberkati, melupakan, memperkatakan firman Tuhan. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Sebetulnya itu adalah cara Tuhan supaya kita bisa mempraktekkan, kita memberikan nyawa kita, keegoisan kita. Bagaimana cara orang dunia melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Adalah ketika kita bisa menunjukkan hasil relasi kita dengan Tuhan. Apa hasil relasi kita dengan Tuhan? Kita rendah hati.
kita mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak sombong. Sehingga ketika orang dunia melihat kita, benarlah dia anak Tuhan. Amin. Saya sambutkan ya dengan pembangunan gereja. Siapa yang sudah melihat pembangunan gereja? Sampai yang terakhir ini. Kita punya kesempatan mengasihi Tuhan. Saya jarang-jarang kan mengkhotbahkan pembangunan gereja. Tapi mari lihat, ini kesempatan bagi kita untuk membangun, memuliakan Tuhan. Bangunan gereja itu tidak kita bawa ke surga, tetapi lewat itu kita bisa mengalami persekutuan. Sebab bangunan yang lama ini kemarin itu gosong itu, makanya AC-nya yang di tengah itu enggak berfungsi. Waktu anak-anak sekolah di sini berkegiatan, itu nyala api. Itu pertanda kita harus cepat-cepat juga. Karena orang-orang yang melihatnya itu ada api di atas juga sudah mulai rawan ini. Nah, kita akan rapat nanti setelah ibadah ini. Nah, kalau kita melihat persiapan sih masih kurang. Sekalipun Pak Ririn dengan timnya sudah bekerja dengan luar biasa. Nah, nanti saya minta kita semuanya nengok dulu ruangan ibadah kita. Amin. Jangan langsung pulang. Kita lihat dulu sejauh mana. Mimbarnya sudah dikeramik, dindingnya sudah digipsum, tinggal gipsum atas sama lantai yang perlu dikeramik. Mari kita berlomba untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Nah, ini kesempatan bagi kita, Kak. Memang kita nggak tertutup donatur dari luar, tetapi ini kesempatan bagi Tuhan memberkati kita. Amin. Siapa di sini yang sudah diberkati Tuhan? Punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, terlepas motor atau mobil? Halo? Apakah kita keberatan menyisihkan uang, apalagi tunjangan hari Natal dekat ini? Apakah kita keberatan untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan? Saya sendiri sudah mendapatkan tunjangan hari Natal. Cair. Jangan ikut-ikutan dengan partai ya. Cair. Tapi biaya saya kemarin untuk membetulkan berobat ini kurang malah. Tapi tidak bisa saya buat alasan untuk tidak menabur. Sebab Tuhan pasti menyediakannya. Kita tidak orang-orang sembarangan. Kita semua berharga di mata Tuhan dan mulia. Jadi mari kita menabur dengan sukacita, dengan pengertian yang benar. Memang sekali lagi, gedung gereja itu tidak membawa kita masuk surga. Tidak. Tetapi gedung gereja itu tempat untuk memperlengkapi kita. Kita sebagai berjemaat di tempat ini, siapa yang di atas 10 tahun? Atau di atas 5 tahun? Benar? Udah banyak. Sudah terlalu lama kita menikmati ruangan ini. Amin. Sudah terlalu lama. Sudah pantas, sudah sangat pantas kita mengganti dengan gedung baru. Itu juga sebagai tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita berikan dengan sukacita, kemuliaan dan hormat akan semakin nyata dalam hidup kita. Coba lihat, kira-kira berapa biaya yang sudah keluar, Pak? Kira-kira sudah berapa biaya yang keluar? 400. 300 lebih. Coba Bapak Ibu lihat nanti, mungkin nggak membangun gedung gereja 300 juta lebih bisa seperti itu? Kalau bukan tangan Tuhan yang menyertainya, yang memberkatinya, melalui kita juga, bukan hanya dengan dana, tetapi lewat tenaga. Sebab itu, kaum bapak, jangan adem ayem terus.
Mari kita semangat. Amin kaum Bapak. Kita mengerti bahwa kita ini berharga, kita ini mulia di hadapan Tuhan. Jangan buat kita jadi melempem begitu saja. Kalau Tuhan menghormati kita, membuat kita menjadi mahakaryanya Tuhan, apakah tidak mungkin kita dibuat untuk mengerjakan pekerjaan baik ini? Apakah Bapak Ibu sepakat bahwa ini adalah pekerjaan baik? Amin. Sebab itu mari kita berlomba. Kalau ada undangan dari kaum bapak atau juga anak muda, mari kita berlomba memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sekalipun mungkin kita melihat dari persiapannya, mungkin kita nggak bisa, mungkin kita makan Natal di sana, tapi kita bisa lihat luar biasa. Kita nggak nyangka udah selesai di gipsum semuanya, sudah bisa kira-kira mewakili meredam suara. Nah, minggu ini ada dari tim sound system yang mau melihat keberadaan sound system kita. Nah, kira-kira sound system kita ini kalau diangkat ke sana kan kurang layak, kurang memadai. Tapi mari kita lihat, dengan adanya peristiwa itu kita akan semakin mempercepat. Amin Bapak Ibu. Yang dipercayakan harta yang lebih, mari kita menabur lebih. Yang dipercayakan tenaga yang lebih, doa yang lebih, kita menabur. Kita percaya Tuhan pasti menghargai kita sebagai mahakaryanya Tuhan, karena Tuhan percayakan kepada kita. Nanti kalau sudah selesai terbangun, sudah sempurna terbangun, kita tidak ada guna lagi memberikan persembahan untuk pembangunan. Ini kesempatan kita memberikan berkat untuk pembangunan gereja. Amin. Ini nggak ada loh dalam catatan saya ini. Ini teringat aja. Teringat. Nggak ada dalam catatan saya. Tapi saya melihat sungguh perbuatan Tuhan. Dulu waktu belum ada atapnya itu, gimana caranya? Kita bingung buat atapnya gimana gitu. Tetapi di selesai atap, dibuat lagi gipsum, wah, di keramik lagi, wah, udah makin dekat dia. Kok nggak ada yang ketawa? Hah? Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Udah makin dekat. Itu kebanggaan kita. Orang-orang dari gereja lain juga ketika melihat nanti itu, maaf, siapa yang dipuji? Siapa yang dipuji? Ya tentu ya kedua pembangunan ya, timnya, dan juga jemaat. Sebab jemaat turut andil. Amin. Amin. Sebab itu mari kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan telah menghargai kita. Tuhan lebih menghargai kita daripada bangunan itu. Lebih menghargai kita. Sebab bangunan itu tidak naik ke surga, tapi kita adalah bangunan bait Allah. Kita semua naik ke surga. Tetapi bagaimana supaya kita bisa menjadi bangunan yang naik ke surga? Kita butuh tempat beribadah. Kita butuh tempat untuk diperlengkapi. Karena gimana? Ini dijauhkan Tuhan ya. Kalau ini rubuh, jadi menjadi kemaluan bagi kita kan? Bukan kemaluan apa maksudnya? Menjadi berita yang memalukan bagi kita. Amin. Kalau ini sampai rubuh kita di sini. Nah, sebab itu mari kita lihat dari kacamata Tuhan, supaya kita bisa mati bagi saudara-saudara kita. Mati bagi ya, kalau kedua pembangunan atau juga kedua kaum bapak pagi ini mengundang kita, kita rela mengganti nyawa.
Amin. Yaitu kita mau rela memberikan waktu, memberikan tenaga, selain persembahan demi persembahan yang kita lakukan. Sekalipun persembahan Natal kita dalam bergulir dalam 3 bulan ini, tetapi kita juga turut sertakan persembahan pembangunan, ditulis di amplop. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita lihat ayat yang terakhir, Yesaya 50, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekalipun kita bekerja di dunia ini, digaji, diberikan upah oleh manusia, tetapi Tuhan berkata, supaya kita bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan, mari kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan bukan harus dilihat oleh manusia kita bekerja baik, tetapi tidak dilihat oleh manusia atasan kita juga kita bekerja baik, karena kita melakukan segala pekerjaan sama seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi lihat, bagian Tuhan yang pasti menaruhkan di hati pemimpin kita, oh ini layak dipercaya ini, karena dia melakukan untukku, untuk pribadi yang tidak kelihatan, yang kita tahu bahwa kita dihormati, dimuliakan, diberikan kemuliaan dan hormat. Kita memberikan juga kembali penghormatan, kemuliaan bagi Dia. Jadi kitab Yohanes pasal 17 nanti baca, itu intinya adalah Tuhan Allah Bapa telah memberikan kemuliaan kepada anak yang tunggal. Lalu anak yang tunggal mengatakan, aku juga telah memberikan kemuliaanku kepada murid-muridku. Waktu itu 12 muridnya dikatakan. Apa itu kemuliaan itu? Yaitu pengajaran demi pengajaran, kebenaran demi kebenaran yang telah diajarkan. Ketika murid-muridnya melakukan kebenaran apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang mendatangkan kemuliaan. Makanya dikatakan Kolose 1 ayat 27, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau kita menyadari Kristus ada dalam kita, firman-Nya ada di dalam kita, hikmat-Nya ada di dalam kita, perintah-Nya ada di dalam kita, kita pun akan bisa menghadirkan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan
Engkau membekali kami dengan kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami adalah ciptaan-Mu yang paling mahal, maha karya-Mu Tuhan, yang paling indah, yang paling mulia, dan yang paling berharga dari antara semua ciptaan-Mu yang lain. Sebab itu Engkau dengan rela datang untuk menebus kami, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Benarlah alasan-Mu mengasihi kami, karena kami Engkau ciptakan segambar dengan Engkau. Kami sungguh mulia Tuhan. Biar kami boleh melihat, memandang diri kami benar seperti Engkau memandangnya. Kami tidak letih lesu, kami tidak berbeban berat, kami tidak minder kepada lingkungan kami. Sebab kami melihat seperti Bapa kami melihat. Kami adalah ciptaan-Mu, mulia dan hormat. Sebab itu buat juga kami boleh melihat ciptaan-Mu yang lain Tuhan, sehingga sama seperti Yesus Kristus menjadi anak kesenangan daripada Bapa, kami juga sebagai anak-anak manusia menjadi kesenangan bagi Yesus Kristus. Ketika kami memberikan hidup kami, ganti nyawa kami, kami rela disalibkan Tuhan, bukan untuk memikul salib Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus telah memikul seisi dunia ini, tetapi salib yang kami pikul adalah salib untuk menyelamatkan orang-orang yang kami kasihi, suami, istri, anak-anak, teman sebekerja, teman seponsel, teman sepelayanan, dan juga orang-orang yang ada di lingkungan kami Tuhan. Biar kami boleh melihat seperti Engkau melihat, sehingga kami boleh menjadi kesenangan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh merenungkan, kami boleh melakukan. Sebab itu kami tidak alergi lagi ketika kami disakiti, kami tidak alergi lagi ketika kami dibuli Tuhan. Maka itu kesempatan kami melepaskan kasih kami kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, meteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Dan itu adalah penyembahan kami kepada-Mu. Kami boleh kerjakan itu di rumah tangga kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di setiap tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berbicara selanjutnya bagi kami. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman dari Bapak Diakan kita. Shalom untuk kita semua. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2025. Jadi kami bisa mengucapkan buat saudara-saudara kami yang pulang kampung, selamat jalan dan selamat kembali nanti ke kota Batam. Jadi menjadi pengumuman kita buat hari ini, segala cara memang telah di-off-kan ya, tidak ada lagi konser dan lain-lainnya. Jadi yang menjadi pengumuman melanjutkan seperti yang disampaikan Bapak Kepala kita tadi, untuk perayaan Natal kita, apakah kita
fix di gereja baru atau di sini, jadi perlu perhitungan yang matang. Jadi untuk itu kita panitia Natal dan semua tim, bahkan semua pihak diakonis mungkin bisa tinggal sebentar untuk kita rapat sebentar. Itu aja, mungkin Tuhan Yesus memberkati. Bawa pujian dan persembahan. Setelah berdiri, tawa pujian, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami beroleh kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu. Hari ini, hari yang baik yang Tuhan berikan. Terima kasih kami juga beroleh kesempatan mendengar sejauh mana pembangunan gereja-Mu Tuhan, gereja yang baru. Sebab itu kami berdoa, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, yang menjadi saluran berkat untuk gedung ibadah Tuhan, tempat kami bersekutu. Sebab tempat persekutuan kami yang sudah lama ini Tuhan, sudah layak untuk ditinggalkan. Kami rindu memasuki tempat persekutuan yang baru, di mana Engkau memperlengkapi kami Tuhan. Sebab itu ada alasan bagi kami untuk boleh menjadi berkat bagi tempat persekutuan kami
yaitu karena kami adalah mahakaryamu, masterpiece-mu Tuhan. Kami berharga dan mulia, dan melalui kami semuanya yang ada di sekitar kami, termasuk gedung ibadah, menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab itu Engkau memberkati Ketua Pembangunan Pak Ririn Tuhan beserta semua timnya. Semoga kami kaum bawa Tuhan yang lebih sering bekerja sama, dan juga Tuhan tukang-tukang, dan juga anak-anak muda, kami semua jemaat yang berdoa, yang memberikan dana, baik juga kalau ada donatur yang Tuhan persiapkan. Engkau pakai kami semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga dengan segera kami boleh pindah, sebab bangunan ini sudah lama pantas untuk ditinggalkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu sampai rampung Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, biarlah kami boleh menengadahkan wajah kami kepada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Saya pertegas kembali, yang ikut rapat adalah tim panitia Natal dan juga semua departemen yang ada, ya, Komsel, diaken-diakonis, tim worship juga, terutama Somek, karena akan memberikan pandangan-pandangan karena berhubungan dengan sound system. Jadi kita ratap di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita boleh berfellowship, berbagi kasih, berbagi tidak bersalaman, berbagi senyum, dan Yesus memberkati kita semua.
buat Sa. Kamu